GERD. Semua orang tanya GERD. Ini kaitannya dengan vitamin D bagaimana? Oke, saya jelaskan ya. GERD itu singkatan Gastroesophageal Reflux Disease. Jadi ada gastro itu adalah tempat kantong nasi, esophageal itu adalah pipanya di atasnya. Jadi kita ambil contoh. Pura-puranya ini gastro. Gastro itu kantong nasi kita. Kemudian pipa di atasnya yaitu adalah salurannya, itu namanya esophagus. Dari mulut masuk ke esophagus ya. Esophagus baru ke gaster ini. Nah, ini dinamakan gastroesophageal reflux. Reflux itu artinya ada aliran dari gaster, dari lambung yang naik ke atas esophagus. Itu apa? Jadi itu adalah cairan lambung. Jadi nama lain dari penyakit ini adalah asam lambung katanya ya. Jadi dikatakan kebanyakan asam lambung. Itu pendapat awam ya. Sebenarnya terjadinya gastroesophageal reflux disease ini adalah bukan karena kebanyakan asam lambung. Jadi kalau misalnya karena pendapat mengatakan itu karena kebanyakan asam lambung, maka diberikanlah antasida, golongan yang menekan produksi asam lambung. Padahal bukan. Mari kita lihat. GERD ini dasarnya adalah bukan karena asam lambung berlebihan, tetapi karena kurang asam lambung justru. Bagaimana bisa begitu? Begini. Kalau kita makan, dengan adanya makanan di lambung kita, maka keluarlah secara refleks produksi asam lambung ditingkatkan untuk mencerna makanan yang ada di dalam lambung. Oke? Itu dalam keadaan normal. Tetapi kalau ada gangguan, maka tidak terjadi produksi asam lambung itu. Justru begini, dalam keadaan normal, kalau terjadi produksi asam lambung, maka ada yang disebut lower esophageal sphincter. Sphincter itu seperti klep. Klep antara esophagus, ini pipanya, sama lambung. Di bawah ini, antara dua struktur ini ada namanya LES, lower esophageal sphincter. Kasarannya itu adalah klep yang menghubungkan esophagus dengan lambung. Ya, kalau cairan lambungnya banyak pada saat kita mencerna makanan, maka secara refleks lower esophageal sphincter ini, klep ini akan menutup. Kenapa? Karena supaya asam lambung dengan isi lambung kita tidak naik lagi ke atas, tumpah lagi ke pipanya, ke esofagusnya. Itu dalam keadaan normal. Tetapi kalau produksi asam lambung kita kurang, jadi tidak ada refleks itu. Jadi klep ini tetap terbuka. Maka itulah isi dari lambung ini bisa naik ke atas, bisa tumpah ke esofagus. Yang akhirnya mengiritasi dinding esofagus. Jadi itu karena satu, jadi penyebabnya satu, jumlah cairan lambung kurang, satu. Kedua adalah kelemahan dari klep ini. Klep ini adalah lower esophageal sphincter, itu kan otot. Nah, ada kelemahan ototnya, makanya dia tetap terbuka. Karena tetap terbuka, maka isi lambung dan asam lambung yang ada itu mengiritasi, merangsang dinding daripada esofagus. Nah, jadi kaitannya dengan vitamin D adalah seharusnya GERD itu vitamin D-nya dibuat optimal, karena kalau vitamin D itu rendah, vitamin D itu bertanggung jawab kepada semua fungsi otot, termasuk otot yang membuat klep ini, yaitu lower esophageal sphincter. Karena vitamin D rendah, ototnya lemah, klepnya ini tidak berfungsi. Makanya dia mestinya nutup, tidak nutup dia, makanya isi lambung ini tumpah ke esofagus. Ya, dengan memberikan vitamin D yang cukup sehingga mencapai kadar darah vitamin D optimal, maka fungsi klep ini jadi lebih baik. Sehingga setiap kali proses penutupan itu terjadi, sehingga tidak terjadi tumpahnya cairan lambung dan isi lambung ke esofagus. Yang itulah disebut GERD, Gastroesophageal Reflux Disease. Itu sebabnya pengobatan dari GERD itu adalah perbaiki darah vitamin D Anda, sehingga otot klep ini kuat dan menutup, membuka dengan baik. Demikian penjelasannya ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah yang klasik, apakah GERD boleh minum vitamin D? Justru harus. Dengan minum vitamin D, kita harapkan kadar darah menjadi optimal, fungsi dari klep ini menjadi maksimal. Demikian.